Di balik cinta palsunya suamiku, ada pengkhianatan ibu kandungku. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu. Kalian dari kota mana aja nih? Komen di bawah ya. Aku, Nadira, 27 tahun, baru menikah 6 bulan dengan Adrian. Pria yang, setidaknya di mataku, adalah definisi dari pasangan ideal. Dia pria dewasa dalam sikap, bukan sekadar usia. Pengertian dalam diamnya, lembut dalam tutur katanya, dan dari caranya memandangku, selalu ada kesan bahwa dia benar-benar mencintaiku. Atau setidaknya, begitu yang selalu aku yakini. Kami tinggal di sebuah rumah kecil tapi terasa hangat dan nyaman. Bukan rumah mewah, tidak berkilau seperti yang sering kulihat di iklan properti, tapi di sanalah aku merasa damai. Rumah itu adalah hadiah terakhir dari ayahku, diberikan sebelum beliau mengembuskan napas terakhir. Aku masih ingat saat ayah menyerahkan kunci rumah itu dengan senyum penuh haru, seolah berkata, "Aku titipkan kamu ya, Nak." Kini, rumah itu jadi saksi bisu kehidupanku sebagai istri, dan saksi dari segala yang perlahan-lahan mulai berubah. Sejak hari pertama kami menikah, aku merasa seperti hidup dalam dongeng. Pekerjaanku stabil. Aku dikelilingi teman-teman yang suportif, dan setiap kali pulang, ada Adrian dengan senyum dan pelukan hangat yang membuatku merasa dunia ini begitu ramah. Tak hanya itu, ibuku, Bu Rani, mulai sering mampir. Katanya, dia kangen anak gadis satu-satunya. Awalnya aku merasa terharu, betapa perhatian beliau padaku. Tapi lambat laun, kedatangannya yang semula sepekan sekali, menjadi 3 hari sekali, lalu hampir setiap hari. Membawa masakan, membenahi rumah, bahkan kadang diam-diam mencuci pakaian kami. Aku sempat merasa terganggu, tapi kutepis perasaan itu. Ini ibuku, wanita yang membesarkanku sendiri setelah ayah tiada. Mungkin memang seperti itu kasih sayangnya. Tapi entah kenapa, ada rasa tak nyaman yang terus merayap pelan, seperti semut yang tak terlihat namun meninggalkan gatal di kulit. Dan mungkin itu salahku juga. Aku terlalu polos, terlalu percaya pada segalanya, pada suamiku yang sempurna, pada ibuku yang selalu tersenyum, pada dunia yang terlihat begitu baik dan penuh cinta. Aku tak pernah belajar mencurigai, tak pernah bertanya lebih dari yang aku lihat. Padahal, di balik pintu-pintu tertutup, di balik lirikan-lirikan yang sempat kuabaikan, dan dalam bisikan-bisikan yang tak pernah terdengar, sesuatu sedang disembunyikan dariku. Sesuatu yang pelan-pelan akan meruntuhkan definisiku tentang cinta, keluarga, dan kepercayaan. Awalnya hanya sesekali. Ibu datang menjelang sore, membawa bungkusan makanan favoritku, sop buntut, sambal terasi, dan tahu goreng kesukaanku. Kami duduk bertiga di ruang makan mungil, membicarakan hal-hal remeh sambil tertawa kecil. Adrian selalu bersikap sopan, bahkan sangat hormat pada ibu. Ia tak pernah keberatan, malah tampak senang rumah jadi lebih hidup. Tapi kemudian ibu mulai menginap. Katanya, AC di rumah ibu rusak. "Dira, udah tua banget itu mesin." Malam-malam ibu sampai menggigil. "Lagi pula, di sini kan ada kamarmu dulu yang kosong. Biar ibu nggak repot-repot bolak-balik." Aku mengangguk. Apa aku punya alasan untuk menolak? Tentu tidak. Aku anak satu-satunya. Aku tahu rasanya kesepian, apalagi setelah kepergian ayah.
Rumah yang dulu penuh suara kini hanya menyisakan gema. Lagi pula, ini sementara saja, pikirku waktu itu. Paling beberapa malam sampai teknisi memperbaiki AC-nya. Tapi malam jadi minggu. Minggu jadi bulan. Dan tanpa sadar, ibu seperti telah menetap di rumah kami. Setiap pagi, aku terbangun bukan oleh pelukan Adrian seperti biasa, tapi oleh suara sendok yang beradu dengan piring, aroma nasi goreng buatan ibu, dan langkah-langkahnya yang sibuk di dapur. Di satu sisi, aku bersyukur. Tapi di sisi lain, sesuatu berubah. Ritme yang sebelumnya hanya milikku dan Adrian, kini terbagi. Waktu berdua yang dulu hangat dan intim, kini selalu ada jeda. Entah suara ketukan pintu, atau ibu yang tiba-tiba masuk tanpa mengetuk, membawa cucian yang sudah ia setrika. Aku berusaha memahami. Adrian pun tak banyak komentar. Walau kadang aku menangkap sorot matanya yang berbeda, entah lelah, entah bingung. Tapi seperti biasa, aku terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa semuanya masih baik-baik saja. Padahal mungkin, aku mulai kehilangan kendali atas rumah tanggaku sendiri. Malam itu, udara di dalam rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, meskipun televisi masih menyala di ruang tengah. Tayangan sinetron yang diputar ibu hanya menjadi latar suara, tak benar-benar kami perhatikan. Aku duduk di sisi tempat tidur, menatap cermin meja rias sambil menyisir rambutku perlahan. Dari pantulan kaca, aku bisa melihat siluet Adrian yang tengah mengganti bajunya di dekat lemari. Sudah hampir 2 minggu ibu tinggal bersama kami. Setiap pagi, dia yang paling dulu bangun. Menyiapkan sarapan. Merapikan ruang tamu. Bahkan kadang ikut menyapu halaman, sesuatu yang tak pernah kulakukan sejak menikah karena Adrian selalu melarangku. Biar aku aja, kamu istirahat, katanya dulu. Tapi sekarang, peran-peran kecilku perlahan diambil alih ibu. Tanpa niat buruk, mungkin. Tapi tetap saja, sebagai istri, aku mulai merasa tersisih. Aku memanggil Adrian lirih, ragu-ragu. Suaraku nyaris kalah oleh suara dari televisi di luar. Adrian menoleh, lalu menghampiriku. "Ada apa?" tanyanya, sambil duduk di sampingku. Tangannya menyentuh lututku, lembut seperti biasa. Aku menunduk sebentar, menyusun kata-kata dalam hati sebelum berani mengucapkannya. "Kamu nggak keberatan, kan? Ibu tinggal di sini terus." Adrian diam sejenak. Aku bisa merasakan tatapannya mengamatiku, mencoba memahami arah dari pertanyaanku. Ia tak langsung menjawab, malah menarik napas pelan dan mengelus punggung tanganku. "Sayang," katanya pelan. Lalu, dengan nada tenang dan tulus, dia melanjutkan, "Anggap aja rumah ini rumah ibu juga. Aku nggak keberatan, kok. Lagi pula, beliau ibu kamu. Dan sekarang, beliau juga jadi ibu aku, kan?" Aku terdiam. Kata-katanya begitu manis, nyaris terlalu manis. Aku menatap wajahnya, mencari jejak keraguan, tapi yang kulihat hanya ketulusan. Senyumnya yang familiar. Tatapan teduh yang dulu membuatku jatuh cinta berkali-kali. Aku tersenyum kecil, mencoba menelan kegelisahan yang sebenarnya mulai tumbuh di dalam dada. "Aku cuma takut kamu jadi nggak nyaman. Rumah kita kecil, aku tahu kamu butuh ruang buat istirahat. Belum lagi kerjaanmu yang makin padat." Adrian menggeleng perlahan. "Nadira," suaranya kini sedikit lebih serius. "Jangan pikirin itu, ya? Aku senang kok rumah ini rame. Rasanya hangat.
Lagi pula, ibu juga baik banget. Aku malah bersyukur beliau sayang sama kita. Kalimat itu seperti selimut hangat yang membungkusku dalam rasa aman. Aku mengangguk pelan, membiarkan diriku percaya, sekali lagi percaya, bahwa semuanya masih baik-baik saja. Bahwa aku tidak berlebihan. Bahwa ini hanyalah adaptasi kecil dalam rumah tangga. Tapi entah kenapa, malam itu, saat kami akhirnya berbaring dan lampu kamar padam, mataku tetap terbuka dalam gelap. Aku mendengar langkah kaki ibu melewati lorong, suara pintu kamarnya yang ditutup, lalu keheningan kembali menguasai rumah. Dan dalam keheningan itu, aku merasa sendiri. Meski Adrian memelukku dari belakang, meski tubuhnya hangat dan napasnya tenang, ada bagian dari hatiku yang mulai merasa dingin. Tapi aku menepis semuanya. Karena aku percaya pada cinta. Karena aku ingin percaya bahwa rumah ini milik kami berdua. Dan karena aku terlalu takut untuk melihat jika suatu hari nanti, itu tidak lagi benar. Sejak ibu tinggal di rumah kami, banyak hal berubah. Tapi yang paling menyakitkan adalah perubahan yang tak pernah kuharapkan datang dari Adrian. Awalnya tak kentara, hanya hal-hal kecil. Ia pulang lebih malam dari biasanya, dan tidak lagi menyapaku dengan pelukan hangat seperti dulu. Dulu, setiap kali langkah kakinya menapak ke dalam rumah, ia selalu mencari wajahku lebih dulu. Ia akan memelukku erat, mengecup keningku sambil berbisik, "Aku kangen kamu hari ini." Kata-kata yang terdengar biasa bagi orang lain, tapi bagiku adalah pengobat lelah dan penenang jiwa. Tapi kini, ketika pintu rumah terbuka, yang pertama dia cari bukan aku. "Bu, aku pulang," katanya. Suaranya tetap ramah, tapi tak ada lagi kehangatan yang sama. Ibu akan menyambutnya dari dapur, membawa segelas teh hangat seperti tahu betul jam berapa Adrian pulang. Mereka berbincang ringan, sesekali tertawa pelan, sedangkan aku hanya menonton dari ruang tengah, seperti tamu yang tak diundang dalam rumah sendiri. Dan malam hari, malam, yang dulu adalah waktu kami untuk saling bercerita, berpelukan dalam diam, atau sekadar berpegangan tangan di atas kasur kini, hanya menjadi jeda sunyi yang menggantung di antara dua tubuh yang saling membelakangi. Aku berbaring dengan punggung menempel ke dinding, mataku menatap kosong ke arah lemari. Di balikku, Adrian yang biasanya memelukku erat kini hanya memutar badan ke arah lain, menyibukkan dirinya dengan ponsel atau berpura-pura tidur lebih dulu. Satu malam, aku tak tahan lagi. Aku memutar tubuhku, mendekatinya, dan dengan suara setenang mungkin, meski dadaku penuh amarah yang kutahan, aku bertanya, "Yang, kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" Dia mendesah pelan, masih menatap layar ponsel. "Kenapa apanya?" Aku menelan ludah. "Kamu berubah. Kamu udah jarang peluk aku. Nyium pun enggak. Bahkan ngobrol kayak begini pun rasanya susah." Adrian memejamkan mata sebentar, lalu mematikan layar ponselnya. Ia tak langsung menatapku. "Aku capek, Dir." "Capek?" tanyaku, suaraku mulai bergetar. "Capek karena kerja? Atau capek karena aku?" "Kerja, Dir. Aku banyak banget beban akhir-akhir ini. Deadline, target, laporan, semua numpuk. Aku nggak punya energi buat hal-hal lain. Bisa tidur aja udah syukur." Aku terdiam. Kata-katanya masuk akal. Logis. Tapi kenapa hatiku tetap sakit? Dulu kamu pulang kantor bisa tetap peluk aku. Dulu kamu sibuk juga, tapi masih sempat cium kening aku sebelum tidur. Suaraku hampir seperti bisikan,
namun bergetar hebat karena tangis yang kutahan. Sekarang, kamu bahkan gak ngelihat aku kalau ibu lagi di rumah. Jangan mulai mikir yang aneh-aneh deh, Nadira, katanya dengan nada yang lebih tinggi. Ibu kamu tinggal di sini, bukan orang asing. Apa kamu mau aku bersikap dingin sama beliau? Bukan itu maksudku. Aku menunduk, suara tangisku mulai pecah. Aku cuma merasa nggak kelihatan. Aku istrimu, tapi aku kayak bayangan. Kayak nggak dianggap. Adrian menghela napas, lalu berbalik badan. Aku capek. Dir, tolong jangan ditambah drama lagi malam-malam gini. Dan dengan satu kalimat itu, percakapan kami berakhir. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena dia memilih menutup pintu sebelum aku sempat mengetuknya lebih dalam. Aku terdiam di ranjang, tubuhku gemetar. Tangisku tak terdengar, tapi air mata tak berhenti mengalir. Di sebelahku, tubuh pria yang dulu jadi pelabuhan hatiku kini hanya terasa seperti dinding batu. Dingin, kaku, tak bisa disentuh. Aku menggenggam bantal dan menekannya ke dada, berusaha meredam suara tangis yang tak ingin kudengar oleh siapapun, termasuk ibu yang mungkin masih terjaga di ruang tengah. Malam itu, aku sadar, cinta bisa berubah tanpa suara. Dan pelukan yang hilang bisa lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, atau setidaknya kelihatannya begitu. Aku masih menjalani rutinitas sebagai istri. Bangun pagi, menyiapkan kopi untuk Adrian, membersihkan sedikit sudut rumah, dan berangkat kerja. Tapi di sela-sela semua itu, ada sesuatu yang mulai mengusik. Sesuatu yang membuat langkahku terasa berat setiap kali pulang ke rumah. Ibu. Beliau masih bersikap manis padaku, tetap menyapaku dengan pelukan hangat dan senyum lebar. Tapi ada yang berbeda. Ada sesuatu yang perlahan mengganggu naluriku sebagai seorang wanita. Sebagai seorang istri. Seminggu terakhir, ibu mulai mengenakan pakaian tidur yang tidak biasa. Dulu, sewaktu aku masih kecil, bahkan hingga aku kuliah, aku sudah terbiasa melihat ibu memakai daster panjang, lengan panjang pula, sopan dan nyaman. Tapi kini, setelah tinggal di rumah ini, entah kenapa ia mulai sering mengenakan kain tipis. Daster berbahan satin yang begitu licin dan nyaris transparan, melekat pada tubuhnya seperti kulit kedua. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari kantor karena setengah hari. Aku membuka pintu rumah dan mendapati ibu tengah duduk di ruang tengah, menonton sinetron sambil bersandar santai di sofa. Rambutnya dikuncir tinggi, wajahnya segar seolah habis mandi, dan tubuhnya dibalut daster kemben berwarna ungu muda yang menempel ketat pada lekuk tubuhnya. Bahunya terbuka lebar, dan aku bisa melihat jelas lekukan punggung dan bagian dada yang nyaris terekspos. Aku berdiri di ambang pintu, terpaku sejenak. Bukan karena tak mengenal sosok wanita itu, tapi karena aku nyaris tak mengenal sisi dirinya yang ini. Ih, kamu kagetin ibu aja, Dir, katanya sambil tersenyum, lalu tertawa kecil. Kok pulang cepat? Aku berusaha tersenyum. Tadi cuma setengah hari, Bu. Aku berjalan ke kamar, tapi mataku sempat menoleh ke arah dapur. Gelas Adrian masih ada di sana, lengkap dengan bekas teh yang baru diminum. Berarti, Adrian belum lama pergi ke kantor. Atau, baru selesai makan siang. Pikiranku menolak untuk menyimpulkan hal yang aneh. Aku menepisnya. Ah, mungkin aku aja yang mikir aneh-aneh, bisikku dalam hati, mencoba meredam perasaan yang semakin hari semakin tak nyaman. Tapi itu bukan pertama kalinya.
Pagi-pagi, saat aku baru selesai mandi dan keluar dari kamar, aku mendapati ibu sudah berada di dapur, membungkuk mengambil sesuatu dari laci bawah. Dasternya kali ini lebih pendek dari biasanya, dan celah punggungnya terbuka lebar. Tanpa sadar aku menahan napas. Saat itu Adrian sedang duduk di meja makan, dan matanya, ya Tuhan, aku tak yakin, tapi seolah-olah matanya sempat terarah ke arah itu. Aku menepis pikiran itu secepat mungkin. Tidak, Nadira. Kamu cuma capek. Cuma terlalu sensitif. Ini ibumu sendiri. Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Nggak mungkin ada apa-apa. Tapi tubuhku menegang setiap kali ibu berjalan melewati kamar kami hanya dengan balutan kemben tipis dan langkah pelan yang seolah disengaja. Aku mencoba bersikap biasa, mencoba tidak menunjukkan bahwa aku merasa terusik. Tapi batinku berteriak. Hatiku mencurigai. Malam itu, aku memberanikan diri bicara pada Adrian. Setelah ibu masuk ke kamar tamu dan lampu-lampu mulai dipadamkan, aku duduk di sisi tempat tidur, menatap suamiku yang sudah bersiap tidur. Yang, aku mau ngomong. Boleh? Tanyaku hati-hati. Adrian menoleh, mengangguk pelan. Ngomong apa? Aku menatap matanya, ragu. Kamu nggak ngerasa aneh nggak? Akhir-akhir ini, sama ibu? Alisnya mengernyit. Aneh gimana maksudnya? Aku menarik napas dalam. Cara dia berpakaian. Di rumah. Sekarang sering banget pakai baju tidur yang tipis banget. Bahkan kadang kemben aja. Padahal dulu waktu aku masih tinggal sama ibu, gak pernah kayak gitu. Adrian terdiam beberapa detik. Lalu ia tertawa kecil. Kamu mikirnya kejauhan, Dir. Aku cuma merasa gak nyaman. Kataku pelan. Rumah kita kecil, ruangannya sempit. Aku cuma, ya, merasa risih aja. Tapi itu ibu kamu sendiri. Kamu mau aku bilang apa? Suruh ganti baju? Dia juga bukan anak kecil, Dir. Mungkin dia cuma cari kenyamanan. Aku tertunduk. Rasanya seperti ombak kecil yang terus-menerus menghantam hatiku. Bukan karena Adrian membela ibu, aku mengerti posisinya sulit. Tapi karena aku merasa sendirian dalam perasaanku. Tak ada yang memvalidasi kegelisahanku. Ya udah, kataku akhirnya. Mungkin aku aja yang mikir aneh-aneh. Dan seperti biasa, aku menyimpan semuanya sendiri. Menyimpan rasa tidak nyaman yang menumpuk, menyimpan tatapan yang terasa salah tapi tak bisa kubuktikan, dan menyimpan rasa ragu yang mulai tumbuh pada orang-orang yang paling aku cintai. Karena kadang, yang paling menyakitkan bukanlah saat kau kehilangan orang lain, tapi saat kau mulai kehilangan kepercayaan pada suamimu, pada ibumu, dan pada nalurimu sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Aku baru saja keluar dari gedung kantor setelah lembur hampir 5 jam lebih dari biasanya. Rasa lelah mencengkeram tubuhku seperti beban batu. Bahu pegal, mata berat, dan telapak kaki berdenyut nyeri karena seharian berdiri dan berkeliling mengurus laporan klien. Tapi lebih dari sekadar lelah fisik, ada keinginan besar di dalam hatiku untuk segera pulang. Pulang ke pelukan yang kuanggap rumah. Adrian. Kupikir, malam ini akan menjadi malam yang sederhana. Aku akan tiba di rumah, mandi air hangat, lalu menemukan Adrian menungguku di tempat tidur. Seperti dulu. Kupikir dia akan bertanya bagaimana hariku, lalu menarikku dalam pelukannya dan berkata, "Akhirnya pulang juga, sayangku." Kupikir begitu. Tapi yang kudapati malam itu justru sesuatu yang tak pernah kubayangkan.
dan tak akan pernah kulupakan. Begitu aku membuka pintu rumah, suara film dari televisi langsung menyambutku. Bukan suara sinetron seperti biasanya, tapi suara-suara rendah dari film asing. Lampu ruang tamu sengaja dibuat redup, hanya nyala dari lampu sudut kecil di pojok ruangan yang memberi cahaya samar ke seisi ruangan. Samar dan terlalu intim. Aku berjalan pelan, langkahku terasa berat seolah-olah semesta berusaha memperlambatku agar tak perlu melihat apa yang ada di depan sana. Dan saat kulihat, jantungku berhenti berdetak. Adrian dan ibu. Mereka duduk di sofa ruang tamu. Terlalu dekat. Jarak tubuh mereka hanya dipisahkan oleh satu bantal kecil yang tampaknya diletakkan seadanya, bukan sebagai batas, tapi lebih seperti formalitas semu. Ibu mengenakan daster satin warna biru tua, lagi-lagi tipis dan terbuka di bagian dada dan pundaknya. Rambutnya digerai, tampak rapi dan seperti baru disisir. Adrian bersandar santai, satu tangannya menggenggam remote TV, sementara tatapannya lurus ke layar. Tapi saat aku berdiri di ambang pintu dan memanggil pelan, "Adrian," keduanya serempak menoleh. Secepat itu, seolah-olah mereka sedang menyimpan sesuatu, dan aku baru saja menginterupsi momen yang tak seharusnya kulihat. "Oh, Nadira." Suara ibu yang lebih dulu terdengar, disusul tawa kecil yang dipaksakan. "Kamu udah pulang? Tadi ibu pikir kamu bakal nginep di kantor." Adrian ikut tertawa kecil. "Iya, sayang. Kita lagi nonton film aja, nunggu kamu pulang." "Nunggu aku?" Aku berdiri mematung, masih di dekat pintu. Nafasku mulai tak beraturan, bukan karena hujan yang membasahi bajuku, tapi karena dadaku mulai terasa sesak. Ada sesuatu dalam tawa mereka yang membuat hatiku mengerut. Bukan karena mereka tertawa, tapi karena mereka tertawa bersama, dan aku merasa asing. "Kok belum tidur?" tanyaku akhirnya. Suaraku nyaris tak terdengar di antara suara film yang masih mengalun. Adrian berdiri dan mematikan TV. "Tadi ibu ngajak nonton bareng. Katanya udah lama nggak nonton film bareng keluarga." "Ya udah, sekalian aja, sambil nungguin kamu." "Film apa?" tanyaku. Entah kenapa pertanyaan itu lolos dari bibirku, padahal aku tak benar-benar peduli jawabannya. Adrian menyebutkan judul film drama Eropa yang bahkan tak pernah kami tonton bersama sebelumnya. Aku hanya mengangguk pelan, pura-pura tak melihat bahwa kaki ibu masih menyilang santai dan dasternya tersingkap lebih tinggi dari yang seharusnya. Aku melangkah ke kamar dengan langkah cepat. Di balik pintu yang kututup pelan, air mataku jatuh satu-satu tanpa aba-aba. Aku duduk di tepi ranjang, menatap bayangan diriku di cermin yang terlihat kusam dan letih. Apakah aku terlalu cemburu? Terlalu curiga? Tapi tidak. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang samar, tapi terasa. Dan malam ini membuktikan satu hal yang selama ini aku takutkan. Aku tak lagi merasa menjadi pusat di rumah ini. Aku seperti orang luar. Penonton dari cerita yang bahkan bukan milikku lagi. Tak lama, pintu kamar diketuk. "Sayang," suara Adrian dari luar. "Kamu nggak apa-apa? Mau aku buatin teh?" Aku menghapus air mata cepat-cepat. "Nggak usah," jawabku singkat. "Aku cuma capek." "Ya udah, istirahat, ya." "Aku masih nemenin ibu sebentar." "Masih nemenin ibu." Dan aku tahu malam itu, aku benar-benar tidur sendiri, meski suamiku masih ada di dalam rumah. Dapur rumah kami kecil. Tapi selama ini,
Aku merasa itulah ruang paling hangat dalam rumah. Tempatku berekspresi, tempatku menyiapkan cinta dalam bentuk makanan hangat, dan tempatku mencuri waktu untuk berpikir sendiri. Namun sejak ibu tinggal di rumah ini, bahkan dapur pun seolah tak lagi menjadi milikku. Awalnya ibu hanya membantu, memotong sayur, meracik bumbu. Tapi lama-kelamaan, ia mulai mengambil alih. Dan aku jadi seperti tamu yang harus minta izin untuk memegang spatula. Sore itu, aku sedang menyiapkan makan malam. Tumis kangkung dan ayam goreng lengkuas. Menu kesukaan Adrian. Aku memasak sambil bersenandung kecil, mencoba menikmati rutinitas, mencoba berpura-pura bahwa semuanya masih baik-baik saja. Ibu duduk di kursi dekat meja makan, memperhatikan dengan mata yang tajam dan senyum tipis. Seperti sedang menilai, bukan menikmati. Begitu aku selesai, Adrian baru pulang kerja. Ia langsung mencium pipi ibu, kebiasaan baru yang membuat hatiku perih entah kenapa. Lalu duduk di meja makan. Aku meletakkan lauk dengan hati-hati, mencoba memastikan semuanya tertata cantik di piring. Nah, akhirnya makan juga, kataku pelan, sambil duduk di sebelahnya. Semoga suka, ya. Baru satu suapan masuk ke mulut Adrian, ibu tertawa kecil. Tawa itu bukan tawa geli, tapi tawa yang mengandung sindiran, yang terasa menusuk lebih dari sekadar kata. Nadira tuh ya, kalau masak bumbunya tuh nggak pernah pas. Kadang keasinan, kadang hambar. Ibu aja sampai bingung tadi mau nambahin garam apa gula, katanya sambil mengaduk nasinya. Aku menoleh pelan, terkejut. Ucapan itu dilontarkan begitu ringan, seolah hanya candaan, tapi nada suaranya, nada itu menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar bercanda. Dan yang membuatku lebih terkejut lagi, bukan ucapan ibu, tapi reaksi Adrian. Ia hanya tersenyum simpul. Senyum yang kecut. Senyum yang tidak membelaku, tidak juga menegur. Ia bahkan tidak menoleh padaku, hanya meneruskan makannya seolah sindiran itu bukan apa-apa. Aku menatapnya beberapa detik, menanti sesuatu. Apapun. Mungkin, masakan Dira enak, kok, atau setidaknya, jangan gitu, Bu. Tapi tidak. Tak ada. Hening. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Dan di situ, aku merasa seperti angin. Ada, tapi tak dianggap. Hadir, tapi tak diperhitungkan. Dengan senyum pahit, aku berdiri dari kursiku. Mau kemana, Dir? Tanya ibu tanpa menoleh. Aku menjawab singkat, ambil air di dapur. Suaraku nyaris tak terdengar. Di dalam dapur, aku berdiri di depan wastafel, menggenggam gelas kosong. Mataku menatap kosong ke keramik putih. Tapi hatiku penuh. Tangis yang kutahan seperti mendesak keluar dari setiap pori tubuhku. Bukan karena ucapan ibu yang menyakitkan, tapi karena Adrian diam. Dia diam. Seharusnya dia tahu, aku memasak untuknya dengan cinta. Dengan tenaga dari tubuh yang lelah setelah seharian bekerja. Seharusnya dia tahu, aku bukan sekadar istri. Aku adalah rumah. Tapi kenapa? Aku merasa tak lagi jadi bagian dari rumah ini. Aku menenggak air cepat-cepat, seolah berharap air itu bisa menenggelamkan rasa pedih di tenggorokanku. Tapi tak berhasil. Bahkan air pun terasa pahit malam itu. Saat aku kembali ke meja makan, obrolan mereka mengalir ringan. Tentang sinetron yang mereka tonton tadi siang, tentang harga cabai di pasar.
Seolah-olah aku tidak pernah keluar ruangan karena menangis. Aku duduk kembali, mengaduk nasiku tanpa niat untuk makan. Dan di dalam hati, untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya, apakah aku masih benar-benar istri di rumah ini? Atau hanya pemeran figuran di panggung yang telah direbut oleh dua pemeran utama lainnya? Hari-hari belakangan ini, aku mulai bertanya-tanya, sejak kapan rumah ini berhenti menjadi milikku? Dulu, setiap langkah kakiku memasuki pintu rumah, hatiku dipenuhi rasa hangat. Ada aroma kayu manis dari diffuser yang kupilih sendiri. Ada suara Adrian menyambut dari ruang tengah, seringkali dengan pelukan dari belakang sambil berkata, "Akhirnya pulang juga, istriku." Dan terkadang, ia bahkan menungguku di dapur dengan 2 gelas teh manis, sambil bertanya bagaimana hariku. Tapi sekarang, yang kudengar ketika membuka pintu, hanya suara sendok beradu dengan piring. Atau suara tawa, bukan tawaku. Tawa mereka. Ibu dan Adrian. Setiap hari aku berangkat pagi-pagi, dengan mata lelah dan tubuh yang masih enggan bergerak. Aku selalu pamit dengan suara pelan. "Aku berangkat dulu, ya?" Tapi tak selalu dijawab. Kadang ibu masih di kamar. Kadang Adrian sibuk di depan laptop. Kadang, mereka berdua sedang sarapan, dan aku hanya lewat seperti angin. Seperti bukan siapa-siapa. Dan saat aku pulang, yang kutemukan bukan kehangatan, tapi pemandangan yang membuat hatiku berdesir aneh, bercampur marah, cemburu, dan luka. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari kantor karena urusan meeting dibatalkan. Aku memasuki rumah dalam diam, berharap ada kejutan kecil. Mungkin Adrian akan terkejut, memelukku, berkata, "Wah, kok cepat?" Tapi yang kudengar dari dapur justru suara mereka. Coba ini, ibu bumbuin pakai sedikit jeruk nipis. Biar wangi, kata ibu dengan nada lembut yang tak pernah kudengar saat ia bicara padaku. Enak, Bu. Serius deh, kayak di restoran, sahut Adrian sambil tertawa kecil. Aku mendekat, langkahku berat tapi tak bisa berhenti. Dan di sana mereka, duduk di meja makan. Piring mereka sudah hampir kosong. Wajah mereka tampak puas. Dan di depanku, hanya tersisa 1 piring kosong yang ditutup tudung saji. Aku berdiri di ambang dapur, menatap keduanya. "Udah makan?" tanyaku, pelan. Suaraku bergetar, tapi ku tahan. Adrian menoleh cepat, sedikit terkejut. Kamu udah pulang, sayang? Maaf, tadi ibu masak, terus ya udah sekalian makan." "Gak nunggu aku?" tanyaku lagi, kali ini dengan suara lebih tegas. Ibu menimpali sambil menyapu tangannya ke celemek yang ia kenakan. "Ibu kira kamu bakal pulang malam lagi, kayak kemarin. Lagi pula, masakannya udah ibu sisihin. Kok, di tudung saji. Masih hangat, kalau mau." Hangat? Yang hangat itu cuma makanannya. Sementara hatiku, perlahan membeku. Aku duduk di kursi paling ujung. Melihat sisa makanan, aku kehilangan selera. Bukan karena lapar atau tidak, tapi karena perasaan. Makan malam bagiku bukan hanya soal makanan, tapi soal perhatian. Soal siapa yang kau tunggu, dan siapa yang ingin kau ajak berbagi rasa lapar dan cerita. Aku kerja seharian, Bu. Capek juga. Tapi rasanya kayak aku cuma tamu di rumah sendiri. Ucapku pelan, lebih pada diriku sendiri daripada ke mereka. Adrian terlihat hendak bicara, tapi tak jadi. Ia malah menyesap teh, lalu berkata singkat,
Kamu terlalu sensitif, dear. Sensitif. Kata itu menghantamku lebih dari sekadar sindiran. Seolah-olah aku adalah masalahnya. Seolah-olah perasaanku berlebihan. Aku bangkit dari kursi tanpa menyentuh makananku. Melangkah ke kamar dengan kepala tertunduk, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan mereka. Di kamar, aku duduk di atas ranjang. Sunyi, lelah, penuh. Rasanya seperti tercekik oleh rasa yang tak bisa kuungkapkan, karena tak ada yang akan benar-benar mendengarkan. Bahkan orang yang dulu memelukku erat setiap aku pulang pun, kini lebih memilih tertawa dengan ibuku, tanpa menoleh. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa seperti penghuni tak tetap di rumah yang katanya milikku. Rumah yang katanya hadiah dari ayahku, tapi kini aku bahkan tak tahu lagi, apakah aku masih punya tempat di dalamnya. Hari itu, hujan turun rintik-rintik sejak pagi. Cuaca mendung membuat suasana hatiku makin sendu. Di kantor, pekerjaanku berjalan biasa saja. Rapat, tumpukan dokumen, dan beberapa email dari atasan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang mengganjal sejak aku membuka mata tadi pagi. Sebuah firasat aneh, yang tak bisa kujelaskan tapi menolak pergi. Sore itu, saat aku sedang menyusun laporan di meja kerja, ponselku bergetar. Nama, Aisyah, muncul di layar. Teman kantorku yang paling cerewet, tapi juga paling peka pada perubahan suasana hatiku. Ia jarang menghubungi di jam kerja kecuali penting. Aku mengangkat telepon. Halo, Syah. Ada apa? Suaranya langsung terdengar, terburu-buru dan ada nada ragu di dalamnya. Nat, kamu lagi di kantor? Ya? Aku mengernyit. Iya, kenapa? Hening sejenak. Lalu Aisyah bicara pelan, seperti sedang memilih kata-kata yang paling hati-hati. Aku tadi lagi di Mall Grand Surya. Di lantai 2, dekat toko jam tangan. Terus aku lihat seseorang yang aku yakin itu Adrian. Jantungku berdegup lebih cepat. Tanganku yang memegang pulpen tiba-tiba bergetar. Adrian? Kamu yakin? Yakin banget, jawabnya pelan. Aku hafal banget wajah suamimu, Nat. Dia jalan bareng seorang wanita. Pakai blus putih dan rok panjang hitam. Cantik, anggun, tapi udah paruh baya. Dan, Nat, aku tahu ini kedengarannya aneh banget, tapi perempuan itu mirip kamu. Aku terdiam. Mirip aku? Bisikku. Iya. Maksudku bukan secara keseluruhan, tapi cara jalannya, rambutnya, senyumnya. Waktu aku lihat lebih dekat, Nat, aku nyaris manggil kamu. Tapi pas kulihat lagi, itu bukan kamu. Dia lebih tua, tapi beneran mirip. Aku masih diam. Tanganku mulai berkeringat dingin. Ada sesuatu dalam suaranya yang tidak sekadar menceritakan kebetulan. Dan Aisyah belum selesai. Mereka pegangan tangan, Nat. Napas di dadaku seperti terhenti. Apa? Tanyaku, nyaris berbisik. Mereka gandengan. Jalan pelan. Terus sempat duduk di bangku dekat eskalator. Aku ngelewatin mereka 2 kali buat pastiin. Itu Adrian. Dan wanita itu, Nat, aku tahu ini gila, tapi aku berani taruhan itu ibumu, ya? Dunia seketika menjadi sunyi. Suara orang-orang di kantor seperti lenyap. Hanya ada satu hal yang menggema dalam benakku. Adrian dan ibu. Gandengan tangan. Di tempat umum. Aku berdiri dari kursi,
memejamkan mata sejenak. Ingin marah, ingin menyangkal, tapi tubuhku terlalu lemas. Hatiku terlalu penuh. Aku makasih, Syah, kataku, berusaha terdengar tenang. Makasih udah bilang. Aku telepon kamu nanti, ya. Begitu teleponku tutup, air mataku langsung jatuh. Bukan cuma karena berita itu, tapi karena selama ini, aku yang tinggal serumah dengan mereka berdua, tak pernah tahu, tak pernah melihat, dan butuh mata orang luar untuk menyadarkanku bahwa ada yang tak beres. Pegangan tangan di tempat umum dengan ibuku, Adrian suamiku, ibuku yang melahirkanku. Aku terjatuh duduk kembali di kursi, memeluk tubuhku sendiri. Rasanya seperti ditikam perlahan tapi dalam. Aku mencoba mengingat semua detail kecil selama ini, tawa mereka yang terlalu akrab, masakan bersama, cara ibu memanggil, Di, dengan nada manja, dan Adrian yang tak pernah menegur. Mungkinkah aku yang terlalu bodoh? Atau cinta memang telah membutakanku sejauh ini? Seketika semua masuk akal. Jarak yang kian melebar antara aku dan Adrian. Pelukan yang hilang. Kecupan yang dingin. Tatapan kosong saat aku berbicara. Dan ibu, dengan segala komentar dan sentuhan kecil yang dulu kuanggap wajar. Dan sekarang, mereka jalan berdua, gandengan tangan, seperti sepasang kekasih, bukan seperti menantu dan mertua. Malam itu, aku tak pulang tepat waktu. Aku berdiam di taman kecil dekat kantor. Duduk di bangku panjang sambil menggenggam ponsel, membaca ulang pesan dari Aisyah yang ia kirim sesudahnya. Nat, aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati. Tapi kamu harus tahu, kadang kita terlalu percaya sama orang yang salah. Dan kamu terlalu baik, terlalu sayang sama mereka. Aku menghela napas dalam, panjang, lalu berbisik ke langit yang mulai gelap. Kalau semua ini benar, kenapa harus mereka? Setelah Aisyah mengabarkan tentang apa yang ia lihat di pusat perbelanjaan, tentang Adrian, tentang wanita parubaya yang mirip banget denganku, aku pulang dengan dada sesak dan langkah yang tak pasti. Langit di atas begitu gelap, seakan ikut merunduk menahan rahasia yang tak bisa kubuka sendirian. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menenangkan diriku, mencoba berpikir logis, memberi ruang untuk kemungkinan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, bahwa mungkin hanya kebetulan. Tapi dalam hatiku, yang lebih jujur dari pikiranku sendiri, aku tahu, ini bukan hanya kebetulan. Ketika aku sampai di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rumah tampak seperti biasa. Lampu ruang tamu menyala hangat, aroma tumisan menyambutku dari dapur. Tapi di balik semua itu, ada ketegangan yang menggantung di udara. Tak terlihat, tapi bisa kurasakan dengan sangat jelas. Aku menemukan ibu di dapur, sedang mencuci piring. Ia mengenakan daster bermotif bunga kecil yang baru kupakaikan ke dalam lemari 2 hari lalu. Tangannya bergerak pelan, tapi ekspresi wajahnya terlihat lebih sibuk dari biasanya. Bibirnya mengatup rapat, matanya tak berkedip menatap piring yang digosoknya berkali-kali, seolah mencoba membersihkan sesuatu yang tak bisa hilang hanya dengan sabun. Aku berdiri beberapa detik, mengamati. Lalu kutanya, pelan tapi jelas, "Bu tadi siang ke mall ya? Sama Adrian?" Ia terkejut. Sungguh terlihat jelas dari gerak tubuhnya. Spons cuci di tangannya hampir terjatuh. Ia membalik badan pelan, lalu menatapku. Tatapan itu
kosong sejenak, lalu berubah menjadi defensif. "Iya, tadi siang," jawabnya singkat. "Kenapa?" "Nemenin belanja?" tanyaku lagi, lebih dalam, lebih menusuk. Ibu mengangguk. Tapi ada jeda yang terlalu panjang antara pertanyaanku dan jawabannya. Ia lalu berkata dengan suara yang dibuat setenang mungkin, tapi aku menangkap gemetar halus di ujung nada bicaranya. "Dia nemenin belanja bahan dapur," katanya sambil membuang pandangan ke lantai. "Kamu kan sibuk kerja. Jadi, ya, daripada ibu sendiri." Aku tak menjawab langsung. Mataku menelusuri setiap detail kecil dalam gerak-geriknya. Dan disitulah aku melihatnya, lirikan matanya yang menunduk ke bawah, seolah takut bertemu tatapanku. Tangannya menggenggam ujung celemek terlalu erat. Ia tidak berdiri seperti biasa, dengan kepala tegak dan nada bicara lantang. Tidak. Kali ini tubuhnya seperti menyusut. Seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. "Belanja bahan dapur?" gumamku, setengah tertawa. Pegangan tangan juga termasuk dalam daftar belanjaan. "Bu?" Ibu menegang. Kulit wajahnya yang mulai keriput tampak memucat. "Apa maksud kamu?" tanyanya cepat, sedikit tinggi nadanya. Aku menatapnya lurus. "Temanku lihat kalian di mall." Adrian gandengan tangan sama ibu. Duduk berdua. Tertawa. Seolah bukan menantu dan mertua. Ibu mengerjapkan mata. Napasnya terengah pelan, seolah terkejut, seolah tak menyangka aku tahu. Tapi ia tetap mencoba menahan kontrol. Mungkin dia salah lihat. Mungkin cuma ketuker kali. Kamu kan tahu sendiri, banyak orang yang mukanya mirip. Lagi pula, siapa juga yang gandengan tangan? Kapan sih ibu pernah? "Jangan bohong, Bu," potongku cepat. Nadaku rendah, tapi sangat tegas. Mataku mulai berkaca-kaca, suaraku mulai gemetar. "Tolong jangan bohong." Ibu terdiam. Suasana dapur mendadak sunyi. Hanya terdengar suara tetesan air dari keran yang menetes pelan. Dan detak jantungku sendiri, kencang, menyakitkan. Ia menarik napas panjang, lalu membelakangi aku. Mencoba melanjutkan mencuci piring. Tapi aku tahu, itu caranya menghindar. Cara yang sama yang dulu ia gunakan setiap kali aku bertanya tentang ayah dan perselingkuhannya di masa lalu. Cara yang sama, untuk menutupi luka dengan dusta. "Dir, jangan pikir aneh-aneh," katanya pelan, hampir seperti bisikan. "Kamu capek. Kamu terlalu sensitif. Ibu cuma nemenin dia belanja. Udah itu aja." Aku berdiri mematung beberapa saat, mendengarkan penjelasan yang tak masuk akal itu. Tapi bagian paling menyakitkan bukanlah kata-katanya, melainkan kenyataan bahwa ia tak bisa menatapku saat mengatakannya. Malam itu, aku tak ingin bicara lebih banyak. Aku tahu, aku tidak akan mendapat kejujuran. Tidak malam ini, tapi ada satu hal yang berubah sejak saat itu. Kepercayaanku mulai runtuh. Dan saat kepercayaan rusak, cinta pun ikut remuk. Tak peduli seberapa besar dulu aku menjaganya. Malam itu, langit Jakarta gelap dan mendung. Udara terasa berat, seperti menahan hujan yang enggan jatuh. Rumah terasa sepi, nyaris sunyi meski lampu ruang makan menyala terang. Aku baru saja selesai mencuci tangan setelah menyiapkan makan malam. Menu sederhana, tumis kangkung, ayam goreng, dan sambal terasi, yang sejak awal pernikahan selalu jadi favorit Adrian. Aku berjalan ke meja makan sambil membawa sendok sayur.
Adrian sudah duduk di sana, membuka ponsel, matanya sesekali menatap layar dengan ekspresi yang datar. Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat seperti dulu. Hanya lirikan cepat, seolah kehadiranku tak lagi istimewa. Di hadapannya, sebuah gelas bening terisi air putih. Ia sudah meminum separuhnya. Tapi yang membuat langkahku terhenti adalah jejak samar merah muda di bibir gelas itu. Aku menajamkan pandanganku. Jejak lipstik. Warna dusty rose, dengan sedikit shimmer, warna yang sangat familiar. Warna yang setiap pagi kulihat menempel di bibir ibuku. Bukan warna yang pernah aku pakai. Aku bahkan tak punya lipstik dengan warna sepertinya. Aku lebih sering memakai nude atau merah bata. Tapi warna itu, hanya satu orang di rumah ini yang memakainya. Aku berdiri mematung beberapa detik. Gelisah. Pikiranku langsung berlarian ke berbagai arah. Mungkinkah itu gelas milik ibu? Tapi kenapa di hadapan Adrian? Atau mungkin Adrian salah ambil gelas? Tapi kenapa hanya gelas itu yang ada di meja? Dan pertanyaan yang paling menampar, kenapa gelas itu belum diganti? Kenapa dibiarkan begitu saja? Aku menelan ludah. Lalu, seolah tak terjadi apa-apa, aku berjalan perlahan dan meletakkan sendok sayur di mangkuk. Sayurnya udah mateng, kataku, datar. Adrian hanya mengangguk. Oke, makasih. Ya. Ia meminum air dari gelas itu tanpa ragu, tanpa membersihkan bibir gelas, tanpa menyeka bibirnya. Dan saat itu juga, hatiku seperti dijamba oleh kenyataan yang sudah lama aku tolak. Dia tahu jejak itu ada, dan dia tak peduli aku melihatnya. Aku menarik kursi dan duduk perlahan. Suara kursi yang bergesek dengan lantai terasa nyaring, memecah sunyi yang menggantung. Tanganku gemetar sedikit, tapi wajahku kutahan tetap datar. Aku menatap nasi di piringku, mencoba fokus, mencoba menolak kenyataan yang ingin menyentakku. Ibu muncul dari arah kamar, mengenakan daster satin berwarna ungu tua, warna yang sangat kontras dengan kulitnya yang mulai menua, tapi ia tampak percaya diri. Rambutnya disanggul rapi, dan, ya, tentu saja, lipstik di bibirnya warna yang sama. Wah, aromanya sedap, katanya ceria. Ia duduk di sisi lain meja, persis di sebelah Adrian. Terlalu dekat. Aku mencuri pandang. Tak ada kecanggungan di wajah mereka. Tak ada rasa bersalah. Dan aku hanya bisa diam. Makannya bareng. Ya, ucapku pelan, hampir tak terdengar. Mereka mengangguk. Tak ada yang menyadari betapa kerasnya jantungku berdetak. Tak ada yang tahu betapa sesaknya dadaku melihat mereka tertawa kecil karena lelucon sepele. Dan gelas itu masih berdiri di sana. Bekas lipstik itu masih utuh. Masih menatapku, seperti sebuah bisikan rahasia yang belum ingin dibongkar. Malam itu, aku tidak makan banyak. Rasanya semua makanan hambar. Lebih pahit dari air mata yang kutahan agar tak jatuh. Dan satu-satunya hal yang bisa kulakukan hanyalah berpura-pura tidak melihat apa-apa. Berpura-pura aku masih istri. Berpura-pura aku masih anak. Padahal aku tahu, aku sedang perlahan-lahan menjadi asing di antara dua orang yang paling aku percaya. Aku memutuskan pulang lebih awal dari kantor. Tanpa kabar. Tanpa pesan, tanpa basa-basi. Entah apa yang merasukiku hari itu. Mungkin naluri seorang istri yang selama ini kutolak untuk kupercaya. Atau mungkin, aku hanya sudah terlalu lelah hidup dalam ketidakpastian. Aku butuh jawaban,
apapun bentuknya. Sekalipun itu menyakitkan. Aku hanya ingin berhenti merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Langit Jakarta tak ramah sore itu. Awan-awan kelabu menggulung pekat di atas kepala, dan dalam sekejap, hujan turun deras, menampar aspal dan kaca jendela taksi yang kutumpangi dengan amarah. Hujan itu deras sekali, seolah Tuhan sedang mengguyur luka-luka yang sudah terlalu lama aku pendam dalam diam. Mungkin ini pertanda. Gumamku pelan, nyaris seperti bisikan yang hanya bisa kudengar sendiri. Sesampainya di depan rumah, suasana begitu hening. Tidak seperti biasanya. Tak ada suara televisi dari ruang tamu, tak ada aroma masakan dari dapur, tak terdengar denting sendok atau gelak tawa. Hanya suara hujan yang menghantam genteng, seperti genderang perang yang memanggil keberanianku keluar dari persembunyian. Aku masuk perlahan, membuka pintu dengan pelan, sangat pelan. Tidak ingin membuat suara. Tidak ingin siapapun tahu kalau aku sudah pulang. Sandal rumahku tanggalkan. Aku berjalan dengan langkah setipis bayangan. Nafasku kutahan, jantungku berdetak seperti palu godam, memukul-mukul dada dengan ritme yang mengerikan. Dan saat aku melewati ruang makan, aku mendengarnya. Krak, krak, krak. Suara ranjang bergoyang. Dari arah kamarku. Teratur. Pelan, tapi cukup jelas. Aku terdiam. Seluruh tubuhku seperti membatu di tempat. Napasku tercekik. Detak jantungku memuncak, hampir menyakitkan. Aku tahu suara itu. Aku mengenal irama itu. Suara ranjang yang hanya seharusnya kudengar ketika aku bersama suamiku, di saat kami masih saling mencintai. Suara itu bukan dari film, bukan dari televisi, bukan dari bayanganku. Itu nyata. Itu dari ranjangku. Tanganku mulai gemetar. Telingaku terasa panas. Wajahku seperti dibakar api. Aku mencoba menyangkal, menenangkan diri, membujuk pikiranku sendiri. Mungkin Adrian sakit dan sedang beristirahat. Mungkin ibu sedang membereskan kamar. Mungkin hanya kebetulan. Tapi suara itu terlalu penuh makna. Terlalu intim. Terlalu menjijikkan. Aku mendekat. Perlahan. Setiap langkah seperti menghitung sisa-sisa keberanianku yang makin menipis. Aku berdiri di depan pintu kamar yang telah lama menjadi saksi kebahagiaanku. Tapi kini, pintu itu seperti batu nisan. Dingin. Gelap. Menyimpan rahasia yang tak ingin ku tahu. Dan di baliknya, ada suara desahan, tercekik, lirih. Lalu ranjang itu kembali berbunyi. Aku tak bisa lagi menahan air mataku. Ia jatuh, deras, tanpa bisa kucegah. Tapi suaraku masih diam. Aku menggigit bibirku agar tak menjerit. Aku meremas jemari agar tak ambruk di tempat. Tubuhku gemetar seperti daun kering tertiup angin malam. Aku angkat tanganku ke gagang pintu. Jemariku dingin. Keringat dingin mengucur dari pelipis. Dan saat itu, dalam hati aku berdoa, "Ya Tuhan, kalau apa yang kutakutkan ini nyata, beri aku kekuatan. Bukan untuk marah, tapi untuk tetap waras." Tanganku menyentuh gagang pintu. Dan detik itu pula, napasku tercekat. Di ujung lorong itu, di balik pintu yang menutup rapi, duniaku akan berubah. Aku bisa mendobrak, bisa berteriak, bisa menuntut jawaban. Tapi aku masih diam. Dan yang paling menyakitkan adalah, aku tahu siapa yang ada di dalam sana. Dan lebih dari itu,
Aku tahu siapa yang sudah tak lagi mencintaiku. Tanganku gemetar saat memutar gagang pintu. Setiap gerakan terasa berat, seperti beban dunia menggantung di pergelangan tanganku. Engsel pintu berdecit perlahan. Suara kecil, tapi menggema seperti ledakan di dadaku. Aku menahan napas. Dunia terasa berhenti bergerak. Suara hujan di luar pun seakan lenyap, digantikan oleh satu kenyataan yang sebentar lagi akan meruntuhkan seluruh hidupku. Pintu kamar itu, pintu yang selama ini menyimpan kehangatan cinta, kini membuka tirai untuk mimpi terburukku. Dan di sanalah mereka, di atas ranjang kami. Adrian, suamiku, ibuku, perempuan yang melahirkanku, membesarkanku, yang seharusnya melindungiku. Mereka telanjang, tanpa malu, tanpa rasa bersalah. Tertawa pelan di antara cumbuan dan pelukan yang seharusnya tak pernah terjadi. Aku berdiri membatu di ambang pintu. Tubuhku gemetar hebat. Kedua tanganku mengepal, kukuku menancap ke telapak, tapi aku bahkan tak merasakannya. Yang kurasakan hanya kosong. Kosong yang menghantam lebih kuat dari apapun. Mataku menatap mereka tanpa berkedip. Aku ingin berteriak, ingin memekik, ingin meledak, tapi suara di tenggorokanku membeku. Semua air mata yang pernah kusimpan, tumpah seketika, tanpa aba-aba. Dan mereka tidak sadar. Adrian mencium pundak ibuku. Ibu terkekeh pelan sambil menggoda, "Kamu makin berani ya sekarang, nanti Nadira bisa pulang tiba-tiba, loh." Adrian menjawab dengan tawa rendah yang membuat perutku mual. "Ah, istrimu itu selalu pulang malam. Sibuk cari uang, lupa urus suami." "Suamimu, Adrian. Suamimu. Bukan anakmu." Tubuhku seperti ditampar kenyataan paling keji. Nafasku mulai tak teratur. Suara tawa mereka kini seperti cambuk di dadaku, menguliti harga diriku satu persatu. Akhirnya, suara itu keluar dari mulutku. Lirih, tapi cukup untuk mengguncang isi kamar. "Adrian, ibu." Secepat kilat, dua tubuh di atas ranjang itu menoleh ke arahku. Mata Adrian membelalak. Wajahnya memucat. Ibu segera menarik selimut menutupi tubuhnya, tapi semuanya sudah terlambat. Aku sudah melihat semuanya, dan tak akan pernah bisa lupa. "Nah, Nadira, ini bukan seperti yang kamu kira." Suara Adrian tercekat, panik. Aku tertawa. Tawa penuh luka. Tawa yang tidak lucu. "Bukan seperti yang aku kira? Kalian pikir aku buta? Kalian pikir aku bodoh?" Ibuku berusaha bicara. "Sayang, dengar dulu penjelasan ibu. Jangan panggil aku sayang." Suaraku akhirnya pecah. Teriakan itu keluar dari dadaku seperti gelombang tsunami yang tak bisa dibendung. "Aku ini anakmu, Bu. Anakmu. Dan kamu." "Kamu?" Aku menunjuk Adrian dengan tangan gemetar. "Kamu itu suami aku." Adrian bangkit, mengenakan celana seadanya, berjalan mendekat. "Dir, aku hilaf, aku nggak bermaksud." Aku mundur, air mata mengalir deras. "Kamu nggak bermaksud? Kamu tidur sama ibu mertuamu sendiri di ranjang aku, tempat kita dulu bersumpah saling setia, dan kamu bilang kamu gak bermaksud." Kepalaku pening. Dunia seperti berputar. Lututku lemas. Aku bersandar ke dinding, mencoba tetap berdiri. Ibuku duduk di ujung ranjang, menatap lantai, bibirnya bergetar. "Ibu,
Ibu juga gak tahu gimana ini bisa terjadi. Semua awalnya hanya kesepian. Kesepian? Kalian temukan jawabannya di ranjang? Kalian pikir aku gak kesepian? Tapi aku masih tahu bedanya benar dan salah. Aku anakmu, Bu. Suara itu keluar pelan, hampir seperti bisikan patah. Kamu ngambil suami anakmu sendiri. Kamu lebih dari sekadar pengkhianat. Kamu iblis yang aku panggil ibu selama ini. Adrian terduduk di lantai. Wajahnya tak tahu harus bicara apa. Aku hanya memandang mereka, dua manusia yang dulu paling aku percaya. Dan kini, adalah dua orang yang paling menghancurkanku. Malam itu, bukan hanya hatiku yang mati, tapi juga semua kepercayaanku. Semua cinta yang pernah kutanam, berubah menjadi tanah kuburan. Dan aku tahu, aku tak akan pernah jadi Nadira yang sama lagi. Mulutku terbuka lebar dan dari dalamnya keluar jeritan yang tak bisa lagi kutahan. Jeritan yang membawa seluruh duka, kemarahan, dan kehancuran yang selama ini kupendam. Suara itu, suara hatiku yang tercabik, memecah udara kamar seperti kaca yang dibanting keras ke lantai. Tanganku meraih dada, seperti ingin mencabut rasa sakit yang mendadak meledak dari dalam. Lututku nyaris tak sanggup menahan berat tubuhku sendiri. Dadaku naik turun, napasku memburu, mataku panas. Tapi aku berdiri. Aku harus berdiri. Aku harus menatap wajah-wajah pengkhianat itu dengan seluruh amarah dan air mataku. Adrian yang masih berdiri setengah telanjang itu melangkah mundur. Wajahnya tegang, panik, seperti anak kecil yang tertangkap mencuri. Nadira, aku bisa jelasin, ini gak kayak yang... Jangan bilang ini gak seperti yang aku lihat. Aku gak buta, Adrian. Suaraku melengking, tenggorokanku sakit, tapi aku tidak peduli. Mataku merah basah, tapi tatapanku tajam. Kamu tidur sama ibuku di ranjang kita. Adrian terdiam, tak bisa bicara. Tubuhnya kaku. Sorot matanya ketakutan, tapi bukan karena bersalah, karena tertangkap. Dan ibuku sendiri, perempuan yang seharusnya berdiri di sisiku, malah perlahan duduk di ranjang. Menarik selimut menutupi tubuh telanjangnya, lalu menatapku. Bukan dengan tangis, bukan dengan rasa sesal, tapi dengan tatapan datar dan sinis. Dia tidak malu, tidak bersalah, tidak menyesal. Dengan wajah dingin dan sorot mata tajam penuh keangkuhan, dia berkata, "Kalau kamu bisa jaga suami kamu, aku gak perlu isi kekosongannya." Kata-kata itu seperti belati. Tajam, pendek, tapi menancap tepat di ulu hati. Aku terdiam. Dunia mendadak jadi hening. Bahkan suara hujan pun menghilang di telingaku. Hanya satu kalimat itu yang terngiang-ngiang, bergema di kepalaku, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang masih aku genggam. "Apa maksud ibu barusan?" Suaraku gemetar, lirih, tapi mataku tak berkedip menatapnya. Ibu mengangkat dagunya sedikit, masih dengan sorot tajam itu. "Kamu pikir rumah tangga cuma butuh cinta? Suamimu butuh kehangatan, butuh tubuh, butuh perhatian. Tapi kamu sibuk kerja, pulang malam, lelah. Kamu sendiri yang kosongin dia, Nadira." Aku mundur satu langkah. Nafasku tercekat. "Kamu ibu aku." Suaraku pecah lagi. Aku sudah tak bisa menahan emosi. Tangisku meledak.
Aku kerja buat bantu kehidupan kita, buat masa depan. Aku kerja sambil tetap masak, tetap nyiapin semuanya. Aku pikir kamu datang ke rumah buat kangen anakmu, bukan buat rebut suami anakmu sendiri. Ibu menatapku tanpa goyah. Adrian masih bungkam. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Pengecut. Kenapa, Bu? Kenapa kamu tega? Suara itu keluar seperti bisikan terputus-putus. Apa kamu benci aku? Dari dulu? Apa aku cuma alat buat kamu? Ibu mengangkat alis. Jangan drama, Nadira. Dunia ini keras. Kalau kamu gak bisa jaga milikmu, orang lain yang ambil. Kebetulan, aku tahu apa yang dia suka. Dan aku kasih. Selesai. Selesai. Satu kata yang menutup seluruh luka dengan garam. Aku menggeleng. Air mataku tak berhenti mengalir. Kalian berdua, manusia macam apa kalian? Kalian bukan cuma merusak hidupku, kalian membunuhku pelan-pelan, dari dalam. Tanganku gemetar saat menunjuk pintu. Keluar dari kamar aku. Keluar dari rumah aku. Sekarang. Ibu menatapku sejenak, lalu berdiri. Santai. Tanpa merasa bersalah. Ia hanya menarik bajunya yang tergeletak di lantai, dan berjalan melewatiku sambil berkata dingin. Terlambat, sayang. Rumah ini udah bukan cuma milik kamu. Dan Adrian masih diam. Seperti pecundang yang bahkan tak punya keberanian untuk minta maaf. Dan saat mereka berjalan keluar, aku jatuh terduduk di lantai. Memeluk diriku sendiri. Aku menangis. Tapi bukan sekadar sedih. Aku menangis karena aku tahu, aku sudah kehilangan segalanya. Teriakanku yang menggema tadi malam rupanya tak hanya menghantam dinding rumah kecil itu. Jeritanku menembus jendela, merobek tirai malam, dan mengguncang keheningan di lingkungan kami yang biasanya tenang. Tak butuh waktu lama. Dalam sekejap, pagar rumah sudah dipenuhi wajah-wajah penasaran. Tetangga berdatangan, berbisik-bisik, lalu berdiri saling dorong untuk melihat apa yang terjadi. Ibu-ibu yang biasa menyapaku dengan ramah kini menatap penuh curiga. Bapak-bapak yang biasanya hanya lewat untuk menyiram tanaman kini memelototi Adrian dari ujung kaki sampai kepala. Anak-anak pun mulai berkumpul, menanyakan kenapa rumah Bu Nadira ribut banget. Aku masih duduk di lantai, tubuh gemetar, air mata membasahi pipi tanpa henti. Di depanku, dua sosok paling kotor yang pernah kutahu kini sudah memakai pakaian mereka, tapi tak bisa lagi menutupi kebusukan yang telah mereka perbuat. Wajah Adrian pucat. Ibuku tampak tak nyaman, tapi tetap berdiri angkuh. Lalu, tetangga pertamaku, Bu Nita, mendorong pintu dan masuk ke ruang tamu dengan tergesa. Nadira? Ya ampun, kamu gak apa-apa? Kami dengar kamu teriak. Astaga, kenapa kamu pucat begini? Aku tidak menjawab, hanya menggeleng pelan. Bibirku tak sanggup mengucapkan apapun. Dan kemudian, Adrian keluar dari kamar, lalu ibuku, dan semuanya terjawab sendiri. Wajah Bu Nita menegang. Tangannya menutup mulut. Lalu terdengar suara dari arah luar. Itu ibunya Nadira, ya? Astaga, dia keluar dari kamar anaknya bareng suaminya Nadira. Ya Allah, beneran? Astaga, kok bisa ah? Dalam waktu yang begitu cepat, semua sudah tahu. Suara warga mulai meninggi. Video mulai direkam. Kamera ponsel menyorot wajah dua pengkhianat itu.
Astaga, ibu kandung dan menantu tidur bareng? Dosa apa ini dunia, ya Tuhan? Hei Adrian, lo laki-laki gak sih? Sama ibu mertua sendiri? Gak punya malu. Bu Rani, ya Allah, kamu tua-tua kok malah jadi racun buat anak sendiri. Kalian berdua penyakit. Beberapa warga mulai mendorong mereka keluar. Suara teriakan bercampur makian. Telur busuk mulai melayang ke arah mereka. Ada yang mengenai bahu Adrian, ada yang pecah di kaki ibuku. Bau amis menyebar. Mereka menutup wajah, mencoba menahan serangan verbal yang tak bisa lagi mereka lawan. Dasar binatang. Suami orang digondol juga. Mertuanya penggoda. Mantu tak tahu diri. Kalian cocoknya tinggal di kandang ayam, bukan di rumah orang. Sorakan dan amukan warga memuncak. Ada yang menyalakan siaran langsung. Ada yang meneriakkan kalimat-kalimat kejam, dan aku hanya berdiri di ambang pintu. Menatap mereka berdua yang kini terseret keluar, tak lagi terlihat seperti manusia yang dulu ku kenal. Ibuku menoleh ke arahku, dengan wajah campuran antara panik dan marah. Kamu ini anak durhaka. Ngebiarin ibu dipermalukan begini? Aku membalasnya dengan tatapan yang dingin. Beku. Tak ada lagi Nadira yang lembut. Tak ada lagi anak perempuan yang memanggilnya, Bu, dengan kasih. Kamu sendiri yang memalukan dirimu, Bu, jawabku dengan suara parau tapi mantap. Dan kamu, Adrian? Aku doakan kamu dapat balasan yang lebih buruk dari neraka. Adrian hanya menunduk. Warga mulai menggiring mereka keluar gerbang. Bahkan anjing tetangga menggonggong keras, seakan ikut menyuarakan penolakan. Dan saat gerbang ditutup kembali, rumahku sunyi. Tapi bukan lagi rumah. Rumah ini tak lagi punya makna. Hanya tinggal puing perasaan yang berserakan. Aku terduduk di lantai. Tak menangis lagi, air mataku telah habis. Yang tersisa hanyalah keheningan dan satu kalimat dalam hati. Aku mungkin hancur hari ini, tapi dari kehancuran ini, aku akan bangkit. Tubuhku ambruk tepat di depan pintu. Kaki-kakiku menyerah setelah terlalu lama menahan beban luka yang tak terlihat, tapi terasa nyata. Dunia berputar cepat, lalu gelap. Hanya suara detak jantungku yang tersisa, melemah, perlahan, seperti ingin menyerah. Suara warga, teriakan, makian semua menghilang. Berganti dengan suara samar, Nadira, Nadira, buka matamu. Ya Allah, Nadira. Itu suara Aisyah. Sahabatku. Satu-satunya orang yang tahu segalanya, dan tak pernah pergi. Aku terbangun di ruangan putih. Bau antiseptik menusuk hidung. Dada masih sesak, tapi air mata tak lagi mengalir. Sunyi. Hampa. Jiwaku seakan masih tertinggal di lantai rumah itu, di hadapan ranjang yang mengkhianatiku. Dok, dia masih gak merespon, dia cuma tatap kosong gitu terus. Itu suara Aisyah. Lagi. Terdengar khawatir, serak, seperti orang yang habis menangis semalaman. Seorang pria menjawab pelan, itu wajar. Syok berat. Ada trauma mendalam. Kita akan observasi, mungkin butuh pendampingan psikiater. Aku mendengar semuanya, tapi tidak punya tenaga untuk merespon. Lidahku keluh. Suaraku seolah terkunci rapat di balik tumpukan luka dan dendam yang membatu. 2 hari, aku hanya diam. Tidak menangis. Tidak bicara. Hanya tatap langit-langit putih,
dan mencoba memahami kenapa semua ini terjadi padaku. Aisyah tak pernah meninggalkan sisi tempat tidurku. Dia menggenggam tanganku setiap waktu. Nadira, kamu gak sendiri. Aku di sini. Mereka yang jahat, bukan kamu. Kamu gak salah. Paham? Kamu gak salah. Dia terus mengulang kalimat itu seperti doa, berharap satu kalimat bisa memanggil jiwaku kembali. Hari ketiga, aku bangun pagi-pagi, dan untuk pertama kalinya, aku duduk sendiri. Aisyah kaget saat melihatku bergerak. Nadira, kamu bangun? Kamu, ya Allah, kamu mau bicara? Aku menatapnya. Pelan-pelan, aku buka mulut. Aisyah, aku gak bisa diam lagi. Suaraku serak, berat, tapi jelas. Aisyah mematung. Matanya mulai berkaca-kaca. Apa yang kamu maksud, Dir? Aku menatap lurus ke depan. Ada sesuatu yang membara di dadaku. Bukan lagi luka. Bukan hanya kesedihan. Tapi nyala. Bara. Selama ini aku diam. Selalu nurut. Selalu percaya orang lain lebih tahu yang terbaik untukku. Tapi lihat apa yang mereka lakuin ke aku. Syah. Ibuku sendiri. Suamiku. Di ranjangku. Di rumahku. Di hidupku. Tanganku mengepal di atas selimut putih itu. Aku mungkin bukan orang kuat. Tapi aku gak bodoh. Mereka sudah hancurkan aku sekali, tapi mereka harus tahu, aku bisa berdiri. Dan kali ini, aku akan bikin mereka jatuh. Pelan-pelan. Satu persatu. Aisyah menggenggam tanganku lebih erat. Aku di sini. Apapun rencanamu, kamu gak sendiri. Aku menatap jendela rumah sakit. Hujan turun lagi. Seperti malam itu. Tapi kali ini, bukan pertanda kehancuran. Ini pertanda kebangkitan. Aku menggugat cerai Adrian. Tanpa air mata. Tanpa penjelasan. Hanya satu tumpukan berkas di tangan, dan satu tatapan dingin yang tak perlu lagi bertanya, kenapa? Video penghinaan mereka, yang direkam warga malam itu, tersebar luas, viral, diunggah ke berbagai platform, dibagikan ribuan kali, dihujat jutaan. Mereka bukan lagi sekadar pengkhianat dalam hidupku. Mereka jadi simbol dari kehancuran nilai dan rasa malu. Nama mereka tercoreng. Adrian, yang dulu berdasi rapi dan menyetir mobil dinas dengan percaya diri, kini dipecat dari kantornya. Perusahaan tak mau mencoreng nama baik hanya demi mempertahankan seorang yang tidak bermoral. Ibuku, atau entah masih pantas atau tidak kusebut demikian, ditolak keluarganya sendiri. Paman, bibi, sepupu, semuanya menarik diri, tak ada yang mau ikut menanggung malu. Dia dibuang, dihilangkan dari lingkar keluarga. Tak ada yang mau mengubur aib. Dan aku memilih menjauh, bukan karena kalah. Tapi karena aku tahu, medan perang yang sesungguhnya bukan di sana. Aku pindah ke kota lain. Kota yang tak tahu kisah masa laluku. Di sana, aku menyewa tempat kecil. Kios mungil. Lalu mulai usaha kecil-kecilan, jualan kopi dan buku bekas. Tak mewah, tapi jujur. Bersih. Milikku sendiri. Aku mulai menulis. Menulis kisahku. Luka-luka yang tak pernah bisa kuceritakan dengan air mata, kutumpahkan lewat kata. Dan ternyata, luka itu berbicara pada banyak perempuan. Kisahku viral,
Bukan karena tragedi, tapi karena keberanian. Karena aku berdiri. Aku tak minta simpati, tapi aku memberi kekuatan. Dan banyak dari mereka bilang, kisahmu bikin aku berani ninggalin dia, Dir. Atau, aku pikir aku sendirian. Tapi ternyata, aku gak sendiri. Berbulan-bulan setelah itu, aku mendengar kabar. Adrian, kini kerja serabutan. Jadi tukang parkir di pasar swalayan. Wajahnya yang dulu penuh arogansi, kini kusut, lelah, dan dipenuhi garis penyesalan. Tapi penyesalan tak akan pernah cukup untuk menebus apa yang sudah ia rusak. Ibuku, kini menggelandang, mengemis. Dari satu lampu merah ke lampu merah lain. Ada yang mengenalinya, dan hanya memberi tatapan jijik, bukan uang. Karena dia tak hanya menghancurkan rumah, tapi juga martabatnya sendiri. Hidup mereka hancur. Tanpa aku harus menyentuh satu helai rambut pun. Dan aku berdiri tegak. Di atas luka yang pernah menghancurkan. Di atas kenangan yang pernah kubenci. Aku menang, bukan karena membalas. Tapi karena aku tetap hidup. Tetap waras. Dan memilih damai di atas dendam. Karena sesungguhnya, balas dendam yang paling elegan adalah dengan kesuksesan dan ketenangan hidup tanpa mereka. Di akhir kisahku, aku menulis satu kalimat. Dulu aku pikir pengkhianatan terbesar datang dari orang asing. Tapi ternyata, pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah saat orang yang seharusnya melindungi, malah menikam dari belakang. Dan sejak saat itu, aku tak lagi takut kehilangan siapapun. Karena aku sudah kehilangan yang terburuk. Dan tetap hidup.